Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan, saya Ulis Zakiatin Himah, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2541-104-080-905. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 2 Kelacak kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hatiku ya, alhamdulillah kelas 4 semuanya sehat semua ya. Nah, hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Ya, alhamdulillah kelas 4 berarti sehat semuanya. Bu guru absen terlebih dahulu ya. Hari ini hadir semua ya? Ya, alhamdulillah. Sehat ya. Sekarang untuk memulai pembelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mas Kenzi. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Semoga dengan berdoa nanti pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, sebelum pembelajaran seperti biasa kita cek kerapian dan kebersihan kelas dulu. Coba dilihat badan kalian, baju kalian sudah rapi apa belum? Dilihat, sudah rapi? Sudah. Kalau sudah dilihat di bawah meja kalian ada sampah apa tidak? Ada apa tidak? Sudah bersih ya? Sudah. Berarti ketika badan kita bersih, kelas kita bersih, itu kita belajarnya jadi lebih nyaman. Ya, betul apa tidak? Betul. Baik, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Indonesia dan menumbuhkan sikap nasionalisme kita hari ini menyanyi terlebih dahulu, menyanyi Garuda Pancasila. Anak-anak Bu Guru yang Bu Guru sayangi, silakan kalian berdiri terlebih dahulu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Patriot proklamasi, Satria berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
rakyat akhir. Prestasi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, boleh duduk kembali. Ya, terima kasih untuk nyanyiannya tadi. Sekarang seperti biasa kita murojaah hafalan dulu. Terakhir kemarin kita sudah sampai surat. Ya, sekarang berarti kita mengulang surat Ad-Duha agar lebih hafal lagi. Dimulai dari ta'awudz bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Sadaqallahul azim. Ya, Masya Allah, kelas 4 semuanya sudah hafal surat Ad-Duha. Sekarang sebagai motivasi untuk kalian, Bu Guru punya satu hadis yang mungkin kalian sudah sering mendengarnya. Hadisnya berbunyi, manjada wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh nantinya semuanya akan berhasil. Kelas 4 semuanya nantinya pengen berhasil apa tidak? Pengen sukses di masa yang akan datang apa tidak? Ketika kalian ingin sukses, ketika kalian ingin berhasil, maka apa yang harus kalian lakukan? Harus betul kerja keras. Selain kerja keras harus harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anakku, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Bu Guru kita membahas apa minggu lalu? Materi tentang keberagaman. Apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Suku, terus ras, terus agama. Nah, banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia. Dengan banyaknya keragaman yang ada di Indonesia, maka kita harus apa dengan adanya keberagaman? Harus memiliki apa, Mas Eko? Toleransi atau menghargai. Ya, alhamdulillah anak-anak kelas 4 masih ingat materi pada minggu lalu. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi yang terbaru, bab keempat, yaitu menyambut usia balik. Kenapa kita harus belajar ini? Karena ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, anak-anak menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. TP yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik secara Islami. Kemudian yang terakhir, menyebutkan kewajiban setelah balik. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelum Bu Guru masuk ke materi, Bu Guru mau tanya dulu kepada anak-anak kelas 4 yang pintar-pintar, yang soleh, yang salehah ini. Apakah kalian sudah pernah mendengar kata balik? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Apakah kalian pernah mendengar kalimat, oh, anak ini sudah akil balik? Sudah apa belum? Sudah? Sudah. Kira-kira ketika kalian sudah pernah mendengar kata balik, apa kalian tahu arti dari balik itu sendiri itu apa? Balik itu artinya dewasa. Balik artinya apa tadi Mas Faras? Sampai, betul. Balik itu adalah nanti dewasa ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, sebelum ke materi, kalian lihat gambar ini terlebih dahulu. Ini ada gambar dari bayi sampai ke tua. Kira-kira ini gambar apa? Gambar manusia. Terus gambar? Iya, pintar. Ini gambar pertumbuhan manusia. Mulai manusia dari bayi sampai manusia itu tua sampai tumbuh. Nanti manusia akan belajar jalan, akan belajar menghitung, akan belajar menulis, dan nanti sampai manusia itu bisa melakukan
semuanya itu sendiri. Bu Guru tanya, kalian ketika lahir itu dari bayi dulu atau langsung dewasa kelas 4? Dari bayi dulu, nanti kalian dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian nanti tumbuh remaja, tumbuh dewasa, sampai ke tua. Sebelum pembelajaran, Bu Guru akan memberikan nasihat dulu kepada kalian. Ketika kita belajar menyambut usia balik, kalian tidak usah merasa takut, tidak usah merasa malu, tidak usah merasa khawatir. Karena apa? Karena nantinya semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, itu akan mengalami hal yang sama, akan mengalami yang namanya balik, akan mengalami semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi, apa itu balik? Ya, balik. Coba kita baca bersama-sama. Balik secara bahasa berarti sampai. Tadi ketika Bu Guru tanya apa itu balik, ternyata ada yang sudah tahu. Artinya balik secara bahasa itu adalah sampai. Sedangkan menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Nah, kemudian antara laki-laki dengan perempuan memiliki tanda-tanda yang sama atau tidak ketika balik? Tidak ya, antara laki-laki dengan perempuan pasti berbeda. Nah, kita akan belajar yang kedua, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yang pertama adalah mengalami ihtilam atau mimpi basah. Harus kalian lakukan. Harus mandi. Selain mandi apa dulu? Harus bertanya kepada orang tua. Kalian tidak usah takut. Yang kedua, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yang kedua adalah mengalami haid atau menstruasi. Ini untuk siapa? Betul. Tadi ketika laki-laki adalah tanda-tandanya mengalami ihtilam. Kemudian yang kedua untuk perempuan adalah mengalami haid atau menstruasi. Atau menstruasi itu adalah keluarnya darah dari kemaluan wanita. Kemudian yang ketiga, berumur 15 tahun. Loh, Bu Guru, ketika sudah berumur 15 tahun, menurut ilmu fikih, jika anak laki-laki atau perempuan sudah berusia 15 tahun tetapi belum mengalami kedua hal itu, baik laki-laki maupun perempuan, berarti sudah bisa dikatakan dewasa atau balik. Sampai sini paham? Kemudian dilanjut. Kemudian tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Laki-laki meningkatnya hormon testosteron. Yang kedua, tumbuh rambut pada bagian tertentu. Kemudian suara berubah menjadi lebih berat. Bagi perempuan, menurut ilmu biologi, yang pertama dipengaruhi oleh hormon progesteron dan estrogen. Perempuan kita mengalami itu semua setelah kita mengalami haid atau menstruasi atau ihtilam, apa yang harus kita lakukan? Mandi wajib itu dilakukan ketika kita setelah mengalami haid atau menstruasi atau ihtilam. Mandi wajib atau mandi besar tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan tubuh kita dari najis, betul, lebih tepatnya dari hadas besar. Kemudian kita mensucikannya dengan apa? Dengan cara mandi wajib. Ketika kita sudah mandi wajib, berarti kita sudah boleh melaksanakan sholat. Kita sudah boleh membaca Al-Quran. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bukan hanya di sekolahan. Kalian ngaji juga menuntut ilmu. Kalian bermasyarakat juga itu bisa menuntut ilmu. Kemudian berbakti kepada orang tua. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Coba yang mau bertanya bisa tunjuk tangan. Mbak Hilya. Ya, ada pertanyaan dari Mbak Hilya. Bu Guru, haid itu berapa lama untuk perempuan? Ada yang tahu jawabannya? Belum, Bu Guru kasih tahu. Haid bagi perempuan, iya pinter, haid bagi perempuan itu antara 7 sampai 8 hari. Ya, kalau sudah Bu Guru ada LKPD untuk kerja kelompok hari ini, ya. Di LKPD ini berisikan studi kasus.
Ya, silakan nanti kalian baca studi kasusnya terlebih dahulu. Sebelum kita mengerjakan LKPD ini, kita bikin peraturan dulu ya, kesepakatan. Kita mau mengerjakan berapa menit? 10 menit. Cukup? Kelompok 1, silakan nanti tulis nama kelompoknya di sini. Kelompok 2, kemudian kelompok 3. Ini kan sudah ada nih di sini. Itu benar? Betul. Nanti kan tinggal dipresentasikan itu. Ini mengerjakan semuanya? Pokoknya di sini. Ya, paham? Nanti nulisnya gantian, misalnya Alia nulis nomor 2. Ya, nanti jadi semuanya bekerja. Ya, anak-anak ibu sudah selesai mengerjakannya? Sudah selesai semua? Kita tinggal mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Ya, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Amir? Bertanya pada orang tua atau guru. Ya, sudah? Kelompok 2 dan kelompok 3, apakah setuju dengan jawaban dari kelompok 1? Setuju? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, berarti sudah setuju semua. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, boleh duduk. Terima kasih ya. Terima kasih. Sekarang tinggal giliran kelompok 2. Kelompok 2, silakan maju. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kakak adalah siswa kelas 4 yang mulai mengalami perubahan seperti ini di mana Tiga tidak perlu merasa bingung dan malu. Ya. Kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang mau menanggapi? Kalian setuju dengan jawaban dari kelompok 2? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih ya. Ya. Alhamdulillah ya, semua kelompok 1, 2, 3 semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kita apresiasi dulu, kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya, cukup. Kalian boleh berdiri terlebih dahulu. Kita ice breaking terlebih dahulu. Masih ingat yang tepuk pagi? Kita praktekkan lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ada yang lupa? Coba diulangi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, boleh duduk kembali. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita sudah selesai pembelajaran. Kita tinggal menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Pelajaran hari ini senang apa tidak? Menyenangkan apa tidak? Bahagia apa tidak? Ya, kalau kalian bahagia, kalian senang, berarti kita tinggal menyimpulkan pembelajaran hari ini. Adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, Cung? Siapa, Cung? Ya, boleh langsung dulu, Mas Faras. Apa, Mas, kesimpulannya? Balik itu artinya sampai. Mbak April? Ya, betul. Ketika kita sudah balik, berarti adanya perubahan pada diri manusia. Antara laki-laki dengan perempuan berbeda apa sama? Berbeda. Paham? Pembelajaran hari ini paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Untuk evaluasi kalian, silakan kalian di rumah mengerjakan buku paket halaman 59. Buku paket halaman 59, silakan kalian kerjakan di rumah. Nanti minggu depan kita bahas bersama-sama. Minggu depan kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, ya.
Cukup sekian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.